teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Nafisa Zaira dengan NIM 230304315. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep penting dalam berbangsa dan bernegara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian warga negara. Apa sih warga negara itu? Warga negara itu adalah orang yang secara hukum sah tinggal di suatu negara tersebut. Di Indonesia, peraturan tentang warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26. Nah baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Hak itu adalah sesuatu yang diperoleh seseorang sejak dia lahir karena status dia sebagai warga negara. Contoh hak kita sebagai warga negara yang pertama, hak atas pendidikan, yang kedua, hak atas kehidupan yang layak, dan yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat dan beragama. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atas bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara yaitu menaati peraturan yang ada di negara ini, menghargai hak orang lain, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Kita tidak bisa menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Contohnya adalah kita diberi fasilitas pendidikan, namun kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang ada di pendidikan tersebut, dan kita harus juga belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang urgensi hak dan kewajiban warga negara. Contoh yang pertamanya yaitu menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Yang kedua yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial, dan yang ketiga mewujudkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme. Contoh nyatanya seperti kita bergotong royong, membayar pajak, dan ikut pemilu. Baik, itulah penjelasan singkat saya tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suku Berkat Zaluhu. Di sini saya akan membuat video mata perkuliahan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi latar belakang historis, sosiologis, dan politis tentang kewajiban dan hak warga negara. Munculnya kewajiban dan hak daripada warga negara bermula sejak individu-individu bersepakat mendirikan sebuah negara yang kelak akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita individu yang berhimpun tersebut. Mengacu pada pandangan John Locke bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebelum membentuk negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan tidak ada peraturan yang mengikat mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perjanjian antara individu atau rakyat dan penguasa tersebut, pada hakikatnya rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-haknya kepada penguasa. Individu atau rakyat masih mempertahankan hak-hak dasarnya, hak hidup, hak milik, hak memperoleh kemerdekaan, dan lain sebagainya. Sedangkan penguasa atau rakyat berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam konstitusi. Negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sadar dan sukarela yang didasari oleh rasa saling butuh antar individu. Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita dan kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial berupa konstitusi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa. Pada abad ke-17, John Locke, seorang filsuf Inggris yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta 1215 adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Revolusi Amerika 1276 merupakan sebuah peristiwa peperangan antar rakyat Amerika Serikat untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan pemerintah Inggris. Peristiwa tersebut menghasilkan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang mengantarkan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Revolusi Prancis 1789 adalah peristiwa perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak semena-mena dan absolut.
peristiwa ini menghasilkan sebuah pernyataan atas perlunya perlindungan terhadap hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan ini memuat 3 hal, yakni hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, F.D. Roosevelt, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kekurangan atau kemiskinan, dan kebebasan dari ketakutan. Pada deklarasi ini, terdapat tradisi untuk menjunjung tinggi kebebasan dan individualis karena terjadi di dunia barat. Sedangkan di timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas yang perlu diperhatikan, yakni berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam bermasyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai oleh kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, dan penuh kesantunan berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, bahkan tidak jarang berujung perkelahian secara fisik. Terkait dengan hal tersebut, terdapat pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga negara dan elemen kebangsaan. Selanjutnya, latar belakang politis. Secara politis, dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia terjadi disebabkan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era reformasi. Pada saat itu, muncul berbagai tuntutan di kalangan masyarakat, terutama yang digaungkan oleh mahasiswa dan pemuda. Munculnya beragam tuntutan didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia. Di samping itu, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragama sehingga membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, di mana pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni 1. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Jika dicermati, pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dihasilkan melalui proses amandemen, hanya pasal 28J yang secara khusus menjelaskan kewajiban dasar manusia. Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada ayat 2,
dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmini Imelda dengan NIM 23030439. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban hak warga negara terjadi terutama setelah terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa perubahan fundamental terhadap aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lainnya seperti pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan negara, serta hak dan kewajiban asasi manusia. Perubahan aturan dasar dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi terlihat dari adanya perubahan hak warga negara di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan pengajar menjadi pendidikan. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di tiga lingkungan. Yang pertama itu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, ada perubahan aturan dasar pada bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Terjadinya perubahan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban di bidang kesejahteraan sosial. Gagasan negara tentang kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, ada aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Perubahan aturan dasar ini lebih menitik besarkan pada pemilihan pendekatan dalam menciptakan pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 30 ayat 2 mengatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Keempat, yaitu aturan dasar mengenai kewajiban dan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Baik, perkenalkan, nama saya Castrovian Perluhutan Tampubolon dengan NIM 2303044133. Saya akan menjelaskan tentang aktualisasi dan implementasi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Pada materi ini itu akan menekankan bahwa keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara adalah kunci untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Harmonisasi ini dapat tercapai jika warga negara menjalankan kewajiban dan haknya sesuai peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kebebasan mutlak.
Salah satu aspek krusial dalam mewujudkan harmoni ini adalah administrasi kependudukan yang akurat dan tertib. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi serta hukum atas setiap peristiwa kependudukan. Namun, pemenuhan hak warga negara oleh negara, terutama dalam pelayanan publik, sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data penduduk. Untuk itu, diterapkanlah namanya Stelsel Aktif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artinya, setiap penduduk wajib secara aktif melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain-lain, kepada instansi pelaksana. Kewajiban ini penting karena negara dengan aparat dan sumber daya terbatas tidak mungkin mengetahui setiap peristiwa kependudukan secara individual. Mahkamah Konstitusi pun mendukung prinsip ini, menyatakan bahwa pelaporan penting untuk implikasi perubahan data identitas. Di sisi lain, penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, informasi data, serta ganti rugi atas kesalahan. Risiko akibat ketidakpatuhan atau ketidaklengkapan data kependudukan meliputi: yang pertama, kesulitan mengakses layanan publik, misalnya bantuan sosial tidak tepat sasaran dan pengurusan administrasi terhambat. Yang kedua, anak tanpa akta kelahiran berpotensi kesulitan mengakses pendidikan formal, rentan terhadap perkawinan anak, pekerja anak, dan adopsi ilegal. Yang ketiga, ketidaksesuaian data antara dokumen seperti KTP dan ijazah dapat menimbulkan masalah. Keempat, bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak melapor dan tidak memiliki dokumen kependudukan dapat berisiko kehilangan kewarganegaraannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan administrasi kependudukan, termasuk validasi data dan integrasi NIK atau Nomor Induk Kependudukan, yang menjadi salah satu proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024. Upaya ini menunjukkan hasil, misalnya capaian target kepemilikan akta kelahiran anak yang mencapai 98% pada tahun 2023. Singkatnya, harmoni, kewajiban, dan hak warga negara teraktualisasi melalui partisipasi aktif warga dalam administrasi kependudukan yang memungkinkan negara memenuhi hak-hak warga secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan nasional. Rangkuman: 1. Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. 2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu, termasuk untuk menuntut sesuatu. 3. Kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal balik serta harus berjalan secara selaras, seimbang, dan harmoni. 4. Harmoni kewajiban dan hak warga negara merupakan wujud dari hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara. 5. Secara filosofis, bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa disertai dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Yang 6 terakhir, dinamika kewajiban dan hak warga negara yang ditandai dengan adanya perubahan terhadap konstitusi berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara kewajiban dan hak warga negara serta upaya pemenuhan yang dilakukan negara. Baik, sekian untuk video yang bisa kelompok kami buat. Saya mohon maaf mewakili dari teman-teman. Jika ada salah kata ataupun pengucapan di dalam video ini, saya ucapkan terima kasih.